Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sanas Komalasari dari kelompok 12. Di sini kita akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategi SDM. Dan teman saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Sigit Maulana dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Strategi itu sebenarnya sederhana, yaitu rencana untuk mencapai tujuan. Dulu konsep ini banyak dipakai di dunia militer untuk memenangkan perang dengan mempertimbangkan kekuatan lawan, kondisi medan, dan kesiapan pasukan. Tapi sekarang strategi juga sangat penting di dunia bisnis. Tanpa strategi yang jelas, sebuah usaha akan sulit berkembang karena tidak punya arah yang pasti. Dalam bisnis, strategi jadi pegangan untuk menentukan langkah, mengambil keputusan, dan menghadapi persaingan. Mirip seperti di militer, bisnis juga punya lawan, yaitu kompetitor. Bedanya, kalau militer ingin mengalahkan musuh, bisnis ingin menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan. Strategi bukan cuma soal rencana, tapi juga cara untuk menciptakan keunggulan perusahaan. Harus tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan kapan harus mencari celah. Ada bisnis yang fokus menjaga posisinya dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan. Ada juga yang berani menyerang dengan inovasi atau harga yang lebih murah. Sementara itu, bisnis kecil biasanya memilih cara yang lebih aman dengan mencari pasar yang belum banyak pesaingnya. Konsep strategi menurut para tokoh, konsep strategi ini juga dipengaruhi oleh tokoh seperti Michael Porter dan Sun Tzu. Sun Tzu pernah bilang bahwa kemenangan itu harus dipersiapkan sebelum bertempur. Artinya dalam bisnis kita tidak boleh asal bersaing tanpa perhitungan. Harus tahu kekuatan sendiri, kelemahan lawan, dan kondisi pasar. Dalam dunia bisnis, strategi tidak hanya dipahami sebagai rencana umum, tetapi juga memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan peran dan tujuan perusahaan. Pada level paling atas, terdapat strategi korporasi yang menentukan arah besar perusahaan, seperti keputusan untuk melakukan ekspansi, menambah lini usaha, atau menjalin kerjasama dengan pihak lain. Di bawahnya ada strategi bisnis yang berfokus pada perusahaan bersaing di pasar. Disinilah pemikiran dari Michael Porter menjadi penting karena perusahaan harus memilih apakah ingin unggul dari segi harga, keunikan produk, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Sementara itu, strategi fungsional lebih mengarah pada pelaksanaan di masing-masing bagian seperti pemasaran, keuangan, atau sumber daya manusia yang semuanya harus saling mendukung agar tujuan besar perusahaan bisa tercapai. Selain tingkatan, strategi juga memiliki berbagai bentuk tergantung kondisi perusahaan. Ada perusahaan yang memiliki strategi pertumbuhan dengan terus melakukan inovasi dan memperluas pasar. Namun ada juga yang lebih memilih mempertahankan posisi dengan strategi stabilitas, terutama jika kondisi pasar sedang tidak menentu. Dalam situasi tertentu, perusahaan bahkan harus melakukan strategi penghematan untuk bertahan, seperti mengurangi biaya operasional atau menata ulang struktur bisnis. Semua pilihan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui analisis yang matang. Dalam menyusun strategi, perusahaan perlu memahami kondisi internal dan eksternal. Salah satu cara yang umum digunakan adalah analisis SWOT, yang membantu melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Sun Tzu, yang menekankan pentingnya mengenali diri sendiri dan lawan sebelum mengambil tindakan. Artinya, keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh seberapa baik perusahaan memahami posisinya di pasar serta kondisi persaingan yang dihadapi. Hal penting lainnya adalah bahwa strategi bukan sesuatu yang bersifat tetap. Setelah dijalankan, strategi harus terus dievaluasi untuk melihat apakah masih relevan dengan kondisi yang ada. Jika diperlukan, perusahaan harus berani melakukan perubahan atau penyesuaian. Dengan begitu, strategi benar-benar menjadi alat yang hidup. Bukan hanya sekedar rencana di atas kertas. Pada akhirnya keberhasilan strategi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berpikir jauh ke depan, bertindak secara tepat, dan tetap fleksibel menghadapi perubahan. Di era modern, strategi juga tidak bisa dipisahkan dari inovasi. Perubahan teknologi yang cepat dan perilaku konsumen dinamis menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi. Strategi hanya bertahan tanpa inovasi akan sulit bersaing, karena pesaing bisa dengan mudah menawarkan sesuatu yang menarik. Oleh karena itu,
Banyak perusahaan mulai menggabungkan strategi bisnis dengan pendekatan digital, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Keberhasilan strategi juga tidak lepas dari faktor manusia. Tim yang solid, pemimpin yang tegas, serta sistem yang jelas akan sangat menentukan hasil. Selain itu, perusahaan juga harus siap menghadapi risiko dan punya rencana cadangan. Walaupun strategi dari militer punya banyak kelebihan seperti membuat arah lebih jelas dan keputusan lebih terarah, tetapi kalau terlalu kaku bisa menghambat kreativitas. Karena itu, strategi dalam bisnis harus tetap fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perubahan. Berikutnya ada kesimpulan, pada akhirnya strategi adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Dengan perencanaan yang matang, inovasi, dan kemampuan beradaptasi, sebuah bisnis bisa berkembang lebih cepat dan lebih kuat di tengah persaingan yang ketat.